Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Fadila dengan NIM 2030111148 dari lokal PGMI 3D akan mempresentasikan materi tentang Al-Makkiyah dan Al-Madaniyah. Poin yang pertama yaitu pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Kata Makki dan Madani atau yang umum disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah adalah salah satu dari keterangan ayat atau surat yang ada di dalam Al-Quran. Makki dan Madani atau Makkiyah dan Madaniyah adalah salah satunya disiplin ilmu Al-Quran yang membicarakan dua masa penting mengenai turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran dan dalam menetapkan ayat-ayat atau surat mana yang terhitung Makkiyah dan mana yang termasuk Madaniyah terhadap sejumlah teori yang sudah dikemukakan oleh para ulama. Para ulama menyampaikan beberapa sudut pandang dalam mendefinisikan terminologi Makkiyah dan Madaniyah. Beberapa sudut pandang tersebut adalah masa turun, tempat turun, dan objek pembicaraan. Dalam sudut pandang masa turun, beberapa ulama mendefinisikan kalau Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan saat sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, walaupun tidak turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah yaitu ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, meskipun turun di Mekah atau Arafah. Secara geografis, Al-Quran diturunkan di dua tempat, yakni di Mekah dan Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, sedangkan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Pakar studi Al-Quran mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah dalam pengelompokan tempat, fase, dan redaksi. Poin yang kedua yaitu batasan Makkiyah dan Madaniyah. Perbedaan dalam menentukan Makki dan Madani umumnya berangkat dari perbedaan pijakan yang digunakan oleh ulama. Ada yang berpijak pada waktu, tempat, dan kitab atau seruannya. Yang pertama yaitu pijakan waktu. Yang paling populer di kalangan ahli tafsir, bahkan telah menjadi kesepakatan di kalangan mereka, bahwa surat atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah adalah Makkiyah, sedangkan yang diturunkan setelah hijrah adalah Madaniyah. Yang kedua yaitu pijakan tempat. Pendapat kedua mendasarkan klasifikasinya atas Makki dan Madani berdasarkan tempat. Jika diturunkan di Mekah berarti Makkiyah dan jika diturunkan di Madinah berarti Madaniyah. Dan yang ketiga yaitu pijakan kitab. Pendapat ini mendasarkan klasifikasinya berdasarkan seruan yang disampaikan. Jika seruan tersebut ditujukan kepada penduduk Mekah berarti Makkiyah dan jika ditujukan kepada penduduk Madinah berarti Madaniyah. Poin selanjutnya yaitu cara menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama bersandar pada dua cara utama. Yang pertama yaitu cara sima'i naqli, yaitu didasarkan pada riwayat sahih daripada sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu, atau daripada tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat bagaimana, di mana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Yang kedua yaitu cara qiyasi ijtihad, didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung ayat Madaniyah atau mengandung peristiwa Madani, maka dikatakan bahwa ayat itu Madaniyah, dan sebaliknya bila dalam satu surat terdapat ciri-ciri Makki, maka surat itu dinamakan surat Makkiyah, dan sebaliknya. Inilah yang disebut dengan qiyas ijtihadi. Poin selanjutnya yaitu ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu ciri-ciri Makkiyah di antara lain satu, surat yang diawali dengan ya ayyuhan nas. Yang kedua, surat yang di dalamnya terdapat kata kala. Yang ketiga, seluruh surat yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis kecuali pada surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir yaitu setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah-kisah masa lalu. Yang kedua yaitu ciri-ciri Al-Madaniyah. Di antara lain satu, setiap surat yang di dalamnya terdapat ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, setiap surat yang menceritakan tentang keadaan orang-orang munafik. Dan yang ketiga yaitu setiap surat yang menjelaskan tentang hukum Islam dan waris. Poin yang terakhir yaitu urgensi mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu membantu dalam menafsirkan Al-Quran.
Pengetahuan tentang para mufassir dalam peristiwa di seputar turunnya Al-Quran tentu sangat membantu memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kendati pun ada teori yang mengatakan bahwa keumuman redaksi ayat yang harus menjadi patokan dan bukan kekhususan sebab. Dengan mengetahui kronologis Al-Quran pula, seorang mufassir dapat memecahkan konsep nasikh mansukh yang hanya dapat diketahui melalui kronologi Al-Quran. Yang kedua yaitu pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Setiap kondisi tentu saja memerlukan ungkapan yang relevan. Ungkapan dan intonasi berbeda yang digunakan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah memberikan informasi metodologi bagi cara-cara menyampaikan dakwah agar relevan dengan orang yang diserunya. Yang ketiga yaitu memberi informasi tentang sirah kenabian. Yang keempat yaitu informasinya sudah tidak dapat Mungkin hanya sekian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.